Ada lagi nih. Ada lagi. Negara dunia keempat. Udah, langsung intro. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Setelah kita mengetahui soal istilah negara dunia pertama, kedua, dan ketiga, ternyata ada satu lagi istilah tambahan, yakni negara dunia keempat. Jadi sebelumnya, Mimin sudah membahas terkait istilah dunia pertama, kedua, dan ketiga. Boleh ditonton juga weh. Yang mana ketiga istilah ini membentuk Three World Model. Nah, ternyata ada lagi satu istilah tambahan yang disebut dunia keempat atau Fourth World. Apakah istilah ini memang lanjutan dari ketiga istilah sebelumnya atau merupakan istilah yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Three World Model? Istilah dunia keempat pertama kali muncul pada tahun 1969. Dicetuskan oleh seorang pastor yang bernama Joseph Resinski. Ia mendirikan sebuah badan amal pada tahun 1957 bersama dengan keluarga-keluarga dari pemukiman kumuh di Noisy-le-Grand di Prancis. Ia kemudian mengubah nama badan amal tersebut menjadi Eight Datut Dites Keahmunde. Keahmunde sendiri artinya dunia keempat. Nah, pada tahun 1970-an, seorang sekretaris dari Komisi Tinggi Tanzania yang bernama Mboto Milando lagi ngobrol sama George Manuel, seorang ketua Persaudaraan Nasional Suku Indian. Milando menyebutkan, ketika masyarakat pribumi mencapai kemandiriannya berdasarkan budaya dan tradisi mereka sendiri, maka itu akan menjadi dunia keempat. Pada tahun 1974, George Manuel menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Fourth World, An Indian Reality. Di situ George menyebutkan, istilah dunia keempat itu sama dengan bangsa-bangsa yang tidak memiliki negara, miskin, dan terpinggirkan. Sejak tahun 1979, lembaga semacam Center for World Indigenous Studies telah menggunakan istilah dunia keempat untuk mendefinisikan hubungan antara negara-negara kuno, suku-suku, negara non-industri, dan negara-negara industri modern. Oke, setelah mengetahui soal pengertian dunia keempat, lalu apa contohnya? Banyak sumber di luar sana yang menyebutkan suku-suku asli di benua Amerika ataupun di Australia sebagai contoh dari dunia keempat. Misalnya saja suku Indian yang ada di Amerika, ataupun suku aborigin yang ada di Australia. Ada beberapa pemberitaan bahwa suku aborigin di Australia memang termarginalkan atau terpinggirkan. Suku aborigin sebagai masyarakat pribumi Australia masih mengalami kemiskinan absolut. Sebagai tambahan, menurut website World Population Review, suku-suku yang kita anggap sebagai bagian dari dunia keempat bisa saja tinggal di negara yang dikategorikan sebagai dunia pertama, hanya saja standar hidup mereka sama seperti dunia ketiga. Tapi tentunya, sama seperti negara dunia pertama, kedua, dan ketiga, istilah negara dunia keempat tidak jarang disangkut pautkan dengan kondisi ekonomi, dan bahkan bisa berbeda arti dengan pengertian sebelumnya. Lagi-lagi, kita melibatkan skor indeks pembangunan manusia, alias skor HDI. Kita cek di website World Population Review. Katanya, istilah negara dunia keempat itu terkadang digunakan secara tidak resmi untuk menggambarkan negara-negara atau sebagian negara di dunia ketiga yang paling terdampak kemiskinan. Penduduk negara dunia keempat merupakan pemburu pengumpul, hidup dalam komunitas nomaden, atau merupakan bagian dari suku. Dan kalau dari segi skor HDI tahun 2023, negara dunia keempat ini memiliki skor di bawah 0,7. Yang kalau kita perhatikan, skor HDI negara dunia keempat itu sama seperti skor HDI dunia ketiga yang Mimin bahas di video sebelumnya. Contohnya ada beberapa negara seperti Bhutan, Eswatini, Irak, Tajikistan, dan lain sebagainya. Dengan skor yang paling rendah,
dari Sudan Selatan. Indian, pada akhirnya, istilah dunia keempat ini pun sebenarnya udah kadaluarsa. Dan bisa kita lihat sendiri, negara dunia keempat itu bisa merujuk pada pengertian yang sebenarnya atau setidaknya pengertian awal dari istilah tersebut. Lalu sekarang, memiliki keterkaitan dengan skor indeks pembangunan manusia, yang ternyata mirip dengan dunia ketiga. Dan terkadang, secara tidak resmi dianggap sebagai perpanjangan dari dunia ketiga, atau dengan kata lain, negara dunia ketiga yang paling terdampak kemiskinan. Jadi sama seperti tiga istilah sebelumnya, yang memiliki pergeseran makna, yang semula terkait ideologi, tapi sekarang disangkut pautkan dengan konteks ekonomi. Kalau sekarang sih, ada beberapa istilah yang sekiranya lebih cocok untuk menggantikan istilah dunia ketiga dan dunia keempat, jika kita melihat dari konteks ekonomi negara, seperti Least Developed Countries, atau disingkat LDCs. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!